Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, saya mohon izin melalui perantara pusaka Al-Aziz Al-Syam, jika memang tempat ini banyak makhluk-makhluk yang tidak baik, tolong singkirkan mereka dari tempat ini. Bismillah. Saudara situ. Teman-teman ya. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga saya bisa tetap menghibur teman-teman semua tentunya. Alhamdulillah mungkin teman-teman sudah melihat videonya yang saya upload kemarin. Bahwasanya kejadiannya seperti itu. Mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Namun yang penting di sini atau yang terpenting di sini setelah saya mengamati videonya, ternyata tasbih yang saya pegang ini adalah pusaka Al-Aziz Al-Syam. Pusaka ini atau tasbih ini yang nantinya akan menemani saya dalam perjalanan atau dalam menyelesaikan masalah yang harus saya selesaikan di sini teman-teman. Masalahnya apa? Teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi di tempat ini alasan saya dikirim ke sini karena Eyang Basuki menginginkan saya bisa menyelesaikan masalah 5 kerajaan yang sedang berselisih atau yang sedang bermasalah. Jadi saya langkah pertama yang harus saya lakukan adalah ya saya harus mencari tahu di mana letak keberadaan kelima kerajaan tersebut berada. Lah untuk selanjutnya seperti apa ya nanti berjalan saja. Insya Allah dalam perjalanan saya akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan, dan juga saya yakin dengan saya membawa tasbih atau pusaka Al-Aziz Al-Syam, mudah-mudahan saya ditambah kemudahannya, ditambah kelancarannya, juga saya bisa baik-baik saja di tempat ini sampai tugas saya selesai teman-teman. Alhamdulillah Mas Agus dan juga Mas Ridwan kemarin sudah pulang, dan tadi siang juga saya nelpon, mereka berdua sudah sampai di rumah, sudah beristirahat. Jadi malam hari ini saya akan melakukan atau menjalankan tugas ini sendiri. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Maka dari itu saya meminta doa dari teman-teman semua, sedulur semua. Saya minta doa agar saya diberi kesehatan, kelancaran, dan tentunya saya juga selalu mendoakan teman-teman semua di sana. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Allahumma amin. Baik teman-teman, mungkin sebelum kita memulai alangkah baiknya saya berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan saya lakukan berjalan mulus. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Teman-teman, kita mulai melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, jikalau di depan sana yang akan saya lalui, atau di sekitar saya yang nanti akan saya lalui, ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang kemungkinan akan mengganggu perjalanan saya, tolong singkirkan mereka dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan adanya pusaka Al-Aziz Al-Syam saya bisa terbantu, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya bingung mau memulai dari mana, karena saya sendiri, jadi tidak ada yang bisa saya ajak ngobrol, tidak ada yang bisa saya ajak rembukan untuk kita mau ke arah mana atau kita akan berbuat apa. Jadi benar-benar saya pikirkan sendiri. Dah, teman-teman, kita percaya saja. Coba kita balik ke sini. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Siapa engkau? Ada apa jenengan menghadang saya sepertinya? Kenapa jenengan tidak suka dengan saya? Allahu akbar. Kenapa engkau malah menyerang saya seperti ini? Jika kau tidak suka dengan saya tidak apa-apa, tapi kau tidak perlu menyerang saya seperti ini. Jika memang saya mempunyai salah, saya mohon maaf. Tapi kau tidak perlu menyerang saya seperti ini. Kita bisa berbicara secara baik-baik. Astagfirullahaladzim. Sialan. Saya sedang berbicara dengan Anda, namun Anda malah selalu menyerang saya seperti ini. Allahu Akbar. Sialan. Apakah kau masih tetap ingin menyerang saya? Dan mau sampai kapan? Astagfirullahaladzim. Mau sampai kapan kau menyerang saya seperti ini? Siapa namamu? Alasanmu apa menyerang? Allahu Akbar. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Apakah kau sudah cukup menyerang saya? Serang saya jika kau bisa. Mana? Tidak ada api lagi di sini. Apakah energimu sudah habis? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, tundukkan dia. Tunduk, tunduk, dan tunduk kau. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam jasad saya. Saya ingin berbicara denganmu. Saya ingin tahu alasanmu menyerang saya karena apa. Dan tolong jawab semua pertanyaanku nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hei makhluk, kenapa kau menyerang saya seperti itu? Apakah saya mempunyai salah di tempat ini? Saya sudah berusaha sesopan mungkin di tempat ini, namun kau menghadang saya dan kau menyerang saya seperti tadi. Apakah salah saya?
Hei makhluk, apakah kau tidak mendengar saya berbicara denganmu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, izinkan makhluk ini untuk berbicara. Siapa kau sebenarnya? Saya tadi nanya kamu siapa saja, kamu nggak mau jawab. Sekarang kamu malah nanya saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Kamu ini kenapa menyerang saya? Apakah saya mempunyai salah di tempat ini? Mungkin menurutmu kau tidak bersalah. Namun, dengan melihatmu saja, saya sudah marah. Saya sudah jijik. Karena saya tidak suka melihat adanya manusia yang datang ke wilayahku ini. Ya, kenapa kau tidak suka dengan adanya manusia yang datang ke tempat ini? Apakah manusia pernah berbuat salah di tempat ini sehingga setiap ada manusia yang datang ke sini, kau membencinya seperti ini? Yang kau katakan salah satu alasan membuat diriku benci dengan manusia. Tetapi masih banyak alasan-alasan lain yang membuat diriku benci dengan manusia. Namun sepertinya kau berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Ketika ada manusia yang datang ke tempat ini, tidak perlu saya menyerangnya. Ketika mereka melihat diriku saja, mereka sudah sangat ketakutan. Namun kau melihat diriku, kau tidak takut dengan diriku sama sekali. Justru ketika saya menyerang dirimu, kau tidak terluka sama sekali. Malah sepertinya saya yang takut dengan dirimu. Siapa sebenarnya dirimu? Dan apa sebenarnya yang kau genggam di tanganmu ini? Kenapa saya merasakan sesuatu yang tidak enak? Sesuatu yang panas, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Apa sebenarnya yang kau genggam ini, manusia? Apakah sudah cukup jenengan berbicara? Sepertinya jenengan berbicara sangat panjang. Sampai saya mau bernafas saja susah. Ya, ini yang saya genggam ini adalah tasbih. Atau yang biasa saya katakan pusaka Al-Aziz Al-Syam. Asal usulnya memang saya kurang tahu persis. Tapi nanti saya pasti akan tahu. Berarti jenengan sebenarnya tidak takut dengan saya, melainkan jenengan sepertinya takut dengan pusaka Al-Aziz Al-Syam. Berarti benar-benar sangat berguna ini saya membawa pusaka Al-Aziz Al-Syam. Berarti kau benar-benar takut dengan benda yang saya genggam ini. Tentu saja manusia. Bukan hanya takut. Dan bukan hanya diriku yang akan takut melihat pusaka yang kau genggam ini. Saya yakin semua makhluk yang ada di tempat ini, jika melihat pusaka yang kau genggam ini, pasti mereka akan ketakutan. Yo, belum tentu. Jika mereka berani, ya mereka tidak takut. Paling mereka takut setelah mereka merasakan akibat dari perbuatannya dan mencoba melawan saya, dan saya melawan balik menggunakan pusaka Al-Aziz Al-Syam ini. Baru mereka mungkin takut. Seperti dirimu. Ketika dirimu belum melihat saya mengeluarkan tasbih ini, kau sepertinya sangat beringas. Kau sepertinya ingin melukaiku, bahkan sepertinya kau ingin membunuhku. Tetapi setelah saya mengeluarkan tasbih ini, seranganmu tidak mengeluarkan api lagi seperti serangan sebelumnya. Dan ketika saya mencoba menundukkanmu, dengan mudahnya kau tunduk dan menuruti perkataanku. Mungkin jika saya sekarang menyuruhmu untuk bunuh diri, kau mungkin akan menuruti permintaanku. Namun saya tidak akan menyuruhmu seperti itu, melainkan saya ingin kau kembali ke jalan yang benar. Apakah kau tahu jalan yang benar itu seperti apa? Seperti apa manusia? Apakah kau bisa mencontohkan jalan yang benar itu yang seperti apa? Mungkin tidak bisa saya contohkan dan tidak bisa saya beritahu kamu sekarang. Tapi jika kamu ingin mencoba, kamu bisa bertobat dan kamu bisa ikut dengan kami. Dan insya Allah kedepannya
kamu akan bisa menjadi lebih baik dan kamu akan kembali ke jalan yang benar dan kamu tidak akan gelisah lagi seperti sekarang. Karena saya yakin kamu mungkin sekarang sangat gelisah karena kamu seperti terpenjara dengan adanya pusaka Al-Aziz Al-Syam. Ini perkenalkan dulu. Namanya ini pusaka Al-Aziz Al-Syam. Apakah kau bisa menyebutnya? Pusaka Al-Aziz Al-Syam. Al-Aziz Al-Syam. Al-Aziz Al-Syam. Al-Aziz Al-Syam. Syam. Ya, itu bisa. Jadi ini namanya pusaka Al-Aziz Al-Syam. Al-Aziz Al-Syam. Nah, itu kamu sudah pinter. Baiklah, sekarang jika kamu memang benar-benar mau kembali ke jalan yang benar, saya minta izin untuk mencabut ilmu kamu. Karena tadi saya lupa tidak mencabut sebelum kamu masuk ke dalam tubuhku. Apakah kamu bersedia? Jika ilmuku dicabut oleh dirimu, lalu bagaimana? Apakah diriku masih berdaya? Tentu saja kau masih berdaya. Kau masih sehat dan kamu masih bisa beraktivitas seperti biasanya, namun dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi jika kamu mau berbuat jahat lagi, ya sudah tidak bisa. Yang ada nanti kamu akan terbunuh dengan sendirinya tanpa saya melakukan apapun, karena dengan saya sudah menggenggam pusaka Al-Aziz Al-Syam. Secara tidak langsung kau juga nanti akan merasakan akibatnya jika kau melakukan perbuatan yang jahat. Apakah kamu paham? Saya kurang memahami. Tetapi yang kau ucapkan tadi, jika memang benar terjadi, tentunya saya akan sangat menakuti ucapanmu itu. Ya sudah, jika kamu takut, makanya kamu sekarang kembali ke jalan yang benar, kamu bertobat. Urusannya nanti, yang penting kamu ikut saja dengan kami. Nanti kami akan urus kamu agar menjadi yang lebih baik dari sekarang. Apakah kau bersedia? Jika kau bersedia, katakan dulu bahwa kau setuju ilmunya akan saya cabut. Baiklah manusia, saya akan sangat setuju jika dirimu mencabut semua ilmu yang ada di dalam tubuhku. Setuju saja tidak cukup, makhluk. Mungkin saya harus berbicara satu hal lagi. Kamu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Nanti kalau kamu lama ikut dengan kami, kamu akan tahu arti dari ikhlas. Yang penting kamu katakan saja, ikhlas apa tidak? Baiklah, meskipun saya tidak tahu apa itu ikhlas, saya katakan saya ikhlas jika dirimu akan mencabut ilmuku. Dan satu lagi, makhluk, saya tidak memaksa Anda untuk berbuat seperti ini. Ini benar-benar kamu lakukan dengan sukarela dari hatimu sendiri. Jika boleh jujur, sebenarnya berat untuk melakukan hal ini. Tetapi karena saya mengakui, saya takut dengan apa yang kau genggam ini. Dan daripada saya mati sia-sia, lebih baik saya menuruti ucapanmu. Saya tidak terpaksa. Jika kau ingin mencabut ilmuku, cabutlah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, izinkan saya untuk mencabut ilmu yang negatif di dalam tubuh makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allah. Makhluk, ilmumu sudah tidak ada. Mungkin jika masih tersisa, ya itu ilmu-ilmu yang positif. Jadi sekarang kamu keluar, saya ingin melanjutkan perjalanan. Bagaimana? Jika saya keluar, lalu saya bagaimana manusia? Sudahlah, nanti kamu akan ada yang ngurus. Pokoknya kamu keluar saja, nanti kamu pasti akan ada yang menjemput dan kamu akan dikirimkan ke suatu tempat di mana tempat itu akan menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Setuju? Baik. Apapun yang kau katakan, saya menyetujuinya. Ya sudah, kamu keluar sekarang. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya, tadi itu makhluk
alhamdulillah berhasil saya tundukkan, dan insya Allah nanti akan menjadi lebih baik makhluk itu. Namun harus saya akui dan harus saya beritahu kepada teman-teman semua bahwasanya semua ini bukan karena saya sakti, bukan karena saya mempunyai ilmu yang tinggi, melainkan lagi dan lagi berkat pusaka Al-Aziz Al-Syam yang ini miliknya Mas Probo, yang dititipkan atau diberikan kepada saya untuk bekal saya di Gunung Singkawang ini untuk menemani perjalanan saya. Dan sudah terbukti teman-teman ya, satu makhluk berhasil saya tundukkan, bahkan makhluk tersebut menurut dengan apapun ucapan saya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, dan mudah-mudahan kedepannya juga tasbih ini bisa sangat membantu saya dalam perjalanan sehingga saya bisa lancar menyelesaikan tugas ini. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sendiri tidak tahu. Namun yang jelas saya di sini sedang ingin mencoba menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di antara 5 kerajaan. Oh, monggo, jika jenengan sudi masuk ke dalam jasad yang kotor ini. Mohon maaf manusia. Bolehkah saya tahu kerajaan-kerajaan apa saja yang kau maksud tadi? Oh, baik. Jadi kemarin saya mendapatkan kabar atau informasi dari Eyang Basuki bahwasanya kerajaan tersebut adalah Kerajaan Biar-Biar Seko yang katanya dipimpin oleh Raja Ngajo Burung. Dan yang kedua Kerajaan Sanggoduyah dipimpin oleh Raja Warman. Lalu yang ketiga Kerajaan Tanjung Sampe yang dipimpin oleh Raja Agung Candi. Lalu yang keempat Kerajaan Bungur Bayan dipimpin oleh Raja Suryanayah. Lalu yang kelima Kerajaan Taruma Sakti dipimpin oleh raja yang bernama Raja Baguli. Jadi kelima kerajaan tersebut yang tadi saya sebutkan. Berarti benar, kelima kerajaan tersebut sedang memiliki masalah yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Namun, apakah dirimu yakin bisa menyelesaikan masalah yang ada pada kelima kerajaan tersebut? Ya, kalau jujur mungkin saya tidak yakin, tetapi mau tidak mau saya harus yakin bahwa saya pasti akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya insya Allah dan bismillah saja. Syukur alhamdulillah jika kau memang meyakini bahwa kau bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun, selain itu, asal kau tahu, kedatanganku kemari bukan semata-mata karena ingin tahu kau ini siapa dan apa yang sedang kau lakukan di sini. Melainkan, saya melihat cahaya yang sangat bersinar terang. Mungkin sebelumnya saya pernah melihat cahaya seperti ini. Namun, kali ini benar-benar jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan saya yakin, kau membawa sesuatu benda yang tidak ada di tempat ini. Maksudnya dengan apa?
Kau katakan, apa yang kau bawa? Apa sih? Saya tidak membawa apa-apa. Tuan, apa itu yang kau kalungkan di lehermu? Oh, mohon maaf, saya lupa. Ini pusaka Al-Aziz Al-Syam. Pusaka Al-Aziz Al-Syam. Iya, benar. Apakah jenengan tahu tentang pusaka tersebut? Mohon maaf, Tuan. Mungkin saya tidak tahu banyak tentang pusaka Al-Aziz Al-Syam. Namun, dari aura yang saya rasakan, sepertinya pusaka tersebut bukan pusaka pada umumnya. Pusaka tersebut lain daripada yang lain. Asal kau tahu, Tuan, saya sangat merasakan kedamaian. Saya sangat merasakan ketentraman. Dan apa yang saya rasakan sekarang sepertinya belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kau beruntung sekali, Tuan, bisa memiliki pusaka sebagus ini. Apakah Tuan mau jika memberikan pusaka tersebut kepada diriku? Mohon maaf ini. Sebenarnya kalau saya memiliki mungkin lebih dari satu, saya bisa saja memberikannya kepada jenengan. Namun sepertinya malam hari ini saya belum bisa memberikannya kepada jenengan. Karena saya hanya membawa satu. Ini pun saya dikasih. Jadi saya mungkin tidak bisa memberikannya kepada jenengan. Lagian pusaka ini sedang saya gunakan untuk menemani perjalanan saya untuk menyelesaikan permasalahan kelima kerajaan yang tadi saya katakan. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak bisa memberikan pusaka Al-Aziz Al-Syam ini kepada jenengan. Mungkin jenengan kecewa, tapi ya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuan tidak perlu khawatir. Saya juga tidak memaksa. Jika memang Tuan masih mempergunakan pusaka Al-Aziz Al-Syam itu, gunakan saja sampai tugas Tuan selesai. Dan jika memang tugas Tuan sudah selesai, Tuan tidak ingin memberikannya kepada diriku, itu pun tidak apa-apa, Tuan. Saya bisa masuk ke jasadmu saja. Saya sudah senang. Bukan karena apa-apa, namun karena saya ikut merasakan menggunakan kalung atau tasbih yang ada di lehermu. Itu saja sudah sangat membuat diriku senang, Tuan. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi mohon maaf. Tapi ngomong-ngomong, kembali lagi ke permasalahan, jenengan sepertinya mungkin tahu tentang kelima kerajaan tersebut. Apakah jenengan tahu keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut berada di mana? Apakah jika saya memberitahu letak keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut, lalu Tuan akan bergegas ke tempat tersebut? Ya mungkin seperti itu, Tuan, karena saya harus menyelesaikan masalah ini. Jika saya tidak bisa menemukan kerajaannya ada di mana, bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahannya? Tuan, jika saya boleh memberitahu kepada dirimu, saya ingin memberi pesan kepada Tuan bahwasanya kerajaan-kerajaan tersebut memiliki patih-patih dan juga panglima-panglima yang sangat kuat, yang mungkin kekuatannya akan sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi, alangkah baiknya Tuan mendatangi
satu persatu wilayah kerajaan, namun bukan untuk menemui raja-rajanya, melainkan menemui rakyatnya atau tumenggungnya, atau bisa jadi Tuhan menemui lurah-lurah di desa wilayah kerajaan tersebut. Mungkin dengan Tuhan mendatangi desa-desa tersebut, Tuhan bisa mendapatkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di kerajaan. Dan dengan Tuhan mendapatkan informasi-informasi dari rakyat, mungkin Tuhan akan lebih mudah menelusuri dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan perlu Tuhan ketahui, kerajaan Biar-Biar Seko itu memiliki patih yang sangat-sangat mempunyai kesaktian yang luar biasa. Patih tersebut bernama Patih Prapanca. Dia sangat dikenal sakti mandraguna. Ribuan pasukan bisa dia kalahkan dalam sekejap mata. Itulah alasan saya memberitahu Tuhan agar tidak langsung menuju ke kerajaan. Lalu kerajaan Sanggotunya. Kerajaan tersebut juga memiliki patih yang bernama Patih Purwoseto. Patih Purwoseto juga tidak kalah kekuatannya dari Patih Prapanca. Begitupun juga dengan ketiga kerajaan yang lainnya. Kerajaan Tanjung Sampai memiliki patih yang bernama Patih Sangkodro. Lalu kerajaan Pungurbayan memiliki patih yang bernama Patih Danurejo. Lalu kemudian kerajaan Tarumasakti juga memiliki patih yang bernama Patih Kenyotolo. Jadi, saya yakin jika Tuhan ingin mencari raja dari kerajaan tersebut, patih-patih dari kerajaan tersebut akan menghalangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mungkin bisa bertemu dengan raja-rajanya sebelum mengalahkan patih-patihnya. Namun dengan melihat kekuatan yang ada di dalam pusaka Al-Aziz Al-Zam, mungkin saja Tuhan bisa mengalahkan dengan mudah patih-patih kerajaan tersebut. Namun saya yakin kegunaan dari pusaka Al-Aziz Al-Zam bukan untuk itu. Pastinya pemilik dari pusaka Al-Aziz Al-Zam ini menginginkan kedamaian, bukan peperangan. Maka dari itu, diriku sebagai makhluk yang sudah lama di tempat ini mengingatkan kepada Tuhan agar sebelum menemui kerajaan atau sebelum menemui raja-rajanya, sebaiknya mendatangi satu persatu wilayah kerajaan untuk menemui rakyatnya atau tumenggungnya, dan juga menemui lurah-lurah yang ada di desa. Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika yang saya sampaikan bermanfaat untuk Tuhan, saya sangat senang Tuhan. Apalagi jika dengan apa yang saya sampaikan kepada Tuhan bisa ikut menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, itu sudah menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa pada diriku Tuhan. Oh nggih, terima kasih sekali. Ya, tentunya apa yang jenengan sampaikan kepada saya akan saya pikirkan, akan saya renungkan, dan saya nanti insya Allah akan berdoa untuk meminta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Baiklah, terima kasih atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali. Baik Tuhan, saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pembicaraan saya dengan makhluk tadi sangatlah panjang dan lebar, dan mungkin tidak bisa saya jelaskan semuanya.
Dan saya juga yakin teman-teman pasti sangat paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, saya pastinya akan memikirkan apa yang sudah beliau sampaikan. Jika memang yang beliau sampaikan itu bisa menjadi yang terbaik untuk saya menyelesaikan masalah ini, ya pasti saya akan lakukan apa yang tadi beliau sampaikan kepada saya. Namun sebelum saya melangkah jauh dari tempat ini, karena saya merasakan di tempat ini sepertinya banyak sekali makhluk-makhluk yang kurang baik, jadi tidak ada salahnya saya membantu tempat ini agar bersih. Saya ingin membuat tempat ini agar tidak dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak baik. Jadi tidak ada salahnya saya ingin menetralisir tempat ini, teman-teman. Agar mudah-mudahan jika suatu saat nanti ada manusia yang datang ke sini bisa aman, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, saya mohon izin melalui perantara pusaka Al-Aziz Al-Syam, jika memang tempat ini banyak makhluk-makhluk yang tidak baik, tolong singkirkan mereka dari tempat ini. Saudara situ. Teman-teman ya. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman ya. Mungkin saya akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan petunjuk demi petunjuk agar masalah ini segera selesai.